Kalau bisa, jangan sampai kena. Tapi kalau Anda kena, Anda sudah memiliki pikiran yang matang, apa yang harus dilakukan ketika kena COVID ini. Karena terus terang, yang diserang ini, penyakit COVID ini, 2. Terus terang, kalau saya pribadi yang kena ya, 2 yang diserang. 1, nafas sulit sekali, batuk, dan seperti kita tidak bisa bernafas. Kalau kita tidak tenang, itu kecenderungan kita akan jadi masalah. Kalau kita tidak bisa tenang atau tidak kita bisa apa yang harus dilakukan, itu terus kemudian yang kedua yang diserang itu adalah pikiran. Karena waktu pertama kali saya demam, itu tubuh luar biasa sakit. Seluruh tubuh saya sakit sekali. Kalau disentuh pun, saya matiin aja ya ini ya, sementara ya. Oke, cara matiin dulu. Matiin slide-nya, oke. Jadinya seluruh tubuh saya terasa sakit. Disentuh gini aja ya, lihat tangan saya sentuh gini aja, seperti disayat jilet itu, disayat pisau. Terus pas keluar kena angin, langsung semua sakit badan saya waktu itu. Waktu itu saya belum tahu bahwa saya kena COVID waktu itu. Sakit sekali. Tapi kemudian malamnya demamnya sangat tinggi, menggigil. Saya menggigil. Terus saya baru berpikir, karena saya ada batuk-batuk, saya berpikir kemungkinan saya kena COVID ini gitu. Tapi saya nggak minum obat waktu itu. Sama sekali sampai sekarang pun saya nggak minum obat sama sekali. Kemungkinan saya COVID. Tapi ketika malam hari, yang paling sulit saya lakukan adalah bernafas. Yang paling saya sulit lakukan adalah bernafas. Tapi waktu itu saya sadar, nafas itu paling penting. Jadinya saya mulai bernafas, saya berusaha narik nafas, batuk lagi sampai. Pernah nggak Anda merasakan batuk tanpa henti sampai sulit bernafas seperti itu? Dan ketika berhenti, nafas kita pendek-pendek. Kalau Anda pernah ke Tibet atau ke Himalaya, di situ oksigennya rendah, seperti itulah rasanya. Seperti kita narik nafas tapi nggak dapat oksigen. Saya nggak tahu, mungkin paru-parunya bermasalah dan sebagainya, karena hampir puluhan tahun saya nggak pernah sakit. Ini tumben baru 1 kali ini aja sakit, jadinya saya lumayan buat saya kaget waktu itu. Jadinya nafas susah, batuk nggak karuan, terus demam, tubuh saya sakit semua. Terus saya nggak ceritakan ya, besoknya istri saya kena, besoknya terus kemudian adik saya kena. Itu saya tidak akan ceritakan, saya ceritakan diri saya sendiri saja. Dan apa yang saya lakukan waktu itu, pertama kali yang saya lakukan adalah saya minta dibikinin air jahe hangat. Terus terang, air jahe hangat supaya saya tahu nomor 1, kekebalan tubuh akan naik kalau tubuh kita hangat. Jadinya saya minum air jahe hangat, karena nggak bisa bikin air jahe hangat secara rutin waktu itu, malamnya hangat terus nggak bisa, agak susah. Jadinya saya minta juga dibelikan waktu itu minuman yang ada minnya, kayak sekelas tolak angin itu saya. Cuma yang paling penting waktu itu saya coba pakai minyak faras. Saya minta istri saya waktu kemarin itu, saya minta gosok pakai minyak faras. Saya gosokkan, itu dampaknya tipis sekali. Kok bisa ya, tetap sakit sekali badan semua. Saya berpikir. Terus saya mulai ingat waktu itu, agak ingat saya, virus ini adalah penyakit yang bersifat mendadak dan tubuh butuh energizing. Karena minyak faras ini fungsinya adalah untuk pengobatan penyakit jangka panjang. Pengobatan penyakit jangka panjang. Jadinya bukan penyakit yang bersifat mendadak. Jadinya saya langsung waktu itu minta pakai Faras Care Hot. Ini yang Faras Care Hot. Jadinya ada min, ada penghangatnya, ada energizingnya, ada pemberi energi. Saya minta dibalurin ini, cuma tetap saya campur dengan Faras klasiknya. Jadinya ini lebih banyak. Saya pakai Faras Care Hot yang merah ini, karena kalau saya pakai VR79 itu isinya dikit. Jadinya ini yang saya pakai yang 60 mili, yang Care Hot. Jadinya saya dituangkan, terus istri saya gosokin saya pelan-pelan sekali, karena disentuh itu nyerinya luar biasa.
Saya minta gosokin. Pertama kali digosokin pakai faras biasa, nggak ada pengaruhnya. Kok masih tetap ya nggak enak, nggak ada perubahan sama sekali. Saya langsung minta 2 jamnya lagi, saya minta terus setiap 10 menit pakai Faras Care Hot ini. Nah, waktu saya dipakein Faras Care Hot, itu mulai tubuh bisa saya sentuh. Saya nggak tahu penyebabnya, karena saya tahu ini energizing fungsinya. Karena ada 2. Saya menciptakan 2 minyak ini fungsinya berbeda. Ini untuk penyakit jangka panjang, ini untuk penyakit yang bersifat mendadak. Seperti mual, pusing mendadak, pingsan, dan sebagainya itu ini. Karena mengandung, memberi kekuatan energi. Saya pakai ini. Saya gosokin di daerah dada, terutama tulang rusuk ini sakit sekali. Tenggorokan, di daerah hidung. Terus yang paling banyak itu digosok di seluruh punggung. Paling banyak. Pokoknya jangan ada pijet, saya bilang. Digosokin aja. Saya digosokin aja. Nah, malamnya itu, rasa nyeri itu mau menurun. Rasa nyeri itu mau menurun. Tapi, saya ngasih tahu ya ceritanya ini ya. Tapi, nafas saya pendek sekali. Pendek sekali. Sampai seperti susah nafas, dan kadang-kadang kalau keluar batuknya bisa bermenit-menit sampai nggak berhenti. Dan kalau berhenti, itu nafasnya pendek. Dan terus saya minum air jahe. Kalau saya bisa minum air jahe, saya minum air jahe. Saya minum waktu itu kejadiannya. Dan saya kagetnya itu agak tengah malam. Itu karena saya demamnya agak tinggi. Demamnya tinggi, nafasnya pendek. Itu muncul, ternyata saya baru ngerti, itu diserang pikiran. Itu saya banyak berhalusinasi. Jadinya banyak pikiran-pikiran yang nggak jelas, seperti antara sadar dan tidak. Itu muncul kenangan-kenangan, memori-memori yang tidak jelas. Ada muncul kan, karena waktu itu sebelum-sebelumnya di Facebook ada orang COVID meninggal, terus keluarga yang meninggal, muncul di pikiran. Ternyata yang diserang itu pikiran. Banyak sekali. Dan pada saat itulah pentingnya, saya bilang, kita harus bisa tenang dalam keadaan itu. Karena ada orang-orang yang memanggil yang tidak jelas itu. Memanggil. Dan ketika saya bisa tenang waktu itu, saya tarik nafas panjang, yang terjadi apa? Saya merasakan seluruh tubuh saya berdetak, jantung saya terasa. Jadinya saya fokus sama tubuh saya waktu itu ya. Setiap orang mungkin berbeda pengalamannya. Pengalamannya tubuh saya berdetak, jantung saya ini, nafasnya terasa sekali. Sampai saya tidak ada gejala paru-paru apapun, tapi waktu itu suara nafas saya kedengaran. Ngik, ngik, seperti itu. Seperti orang sakit, apa namanya? Kalau suara itu tuh, asma. Tumben saya pertama kali merasakan. Seperti orang asma. Karena seperti ada radang di parunya. Nah, pada saat itulah saya pegang, saya ambil minyak sendiri, saya pegang dada saya. Sambil narik nafas, saya pegang jantung saya. Tarik nafas, rasa detaknya. Saya gosokin, terasa, terus lagi menghayal. Nah, pada saat itulah saya mengerti, saya sadar, oh ternyata COVID ini menyerang 2. Pernafasan sama pikiran. Yang diserang itu pernafasan sama pikiran. Pikiran kita, kalau kita nggak kuat, makanya banyak orang yang sudah hopeless, menyerah itu pasti lewat. Dan orang yang di rumah sakit sendiri, merasa sendiri itu berat sekali menghadapi COVID sendirian di rumah sakit, itu bisa lewat. Pada saat malam hari, terus terang saya mengenal teknik keseimbangan tubuh, karena saya sudah terlalu saking banyaknya saya kasih minyak, saya ada teknik tertentu untuk menghangatkan tubuh saya supaya aliran energinya kuat. Saya namakan teknik ini adalah teknik keseimbangan meridian, menyeimbangkan meridian. Jadinya apa yang saya lakukan waktu malam hari itu, ketika saya tidur, saya nepuk-nepuk hampir seluruh jalur meridian tubuh saya setelah saya kasih minyak faras ini. Ini malam hari jam 3, jam 4 itu, karena saya terus terang nggak bisa tidur karena nafas pendek. Yang saya lakukan adalah nepuk-nepuk seperti ini ya. Jalur meridian ini jalur meridian penting. Nanti saya kasih tahu, ini daerah dada juga jalur meridian penting. Atau jalur energi tubuh kita penting. Kalau kita bisa baca aura itu di daerah dada ini, jadinya pusat cakra ini penting daerah ini, sama di tangan. Jadinya saya nepuk seperti ini ya. Anda bisa lihat apa yang saya lakukan ini. Setelah saya kasih minyak, saya tepuk seperti ini. Seluruh tubuh saya tepuk-tepuk begini.
Terus lagi satu, saya ingat keseimbangan energi sama penamaan energi. Saya tepuk seperti ini. Saya tepuk seperti ini ya. Terus kemudian, ini kurang lebih 7 putaran. Sampai terasa sakit sekali. Terus itu mendadak, itu secara energi, setelah saya ada minyak, itu sudah membaik, mendadak secara energi tubuh saya seperti sadar bahwa kita lagi berperang. Nah, di sini tempatnya. Terus kemudian di daerah sini, agak tepuk, agak keras. Saya sudah waktu itu merasa tidak begitu sakit, walaupun masih terasa sakit, saya tepuk di daerah sini, meridiannya. Tepuk ya, karena jalur meridian kita nggak tahu secara persis, jadinya kita tepuk biar tersakiti tubuhnya, biar sadar. Terus kemudian saya tepuk di daerah dada sini. Itu mendadak, saya setelah kasih minyak dan saya kasih tepuk begitu, mendadak saya keluar keringat. Dan menggigil saya mendadak hilang. Waktu itu mendadak hilang. Dan Anda coba sekarang, kalau itu teman-teman kalau mau coba saja lihat. Kalau Anda tidak sempat ngasih minyak, langsung coba tepuk tangan Anda sekarang, rasakan perbedaannya. Terasa nggak suhu tubuh Anda mau keringatan atau mau naik? Coba Anda lakukan. Coba lakukan sendiri. Agak keras tepuknya seperti ini. Tangan kiri, tangan kanan Anda ditepuk sampai mias itu apa bahasa Indonesia Anda? Seperti agak kebas rasanya dipukul. Seperti ini. Coba agak keras, terus kemudian di daerah dada Anda pukul, terus di daerah sini Anda pukul. Kalau Anda pernah ikut seminar saya, Anda akan paham untuk